Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arga Duta Maulana, Dilisha Insyirah, Yayan Haria, dan Yauri Randi. Pengembangan kalimat karya ilmiah. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah adalah kalimat yang baku dan efektif. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah, penulis perlu memperhatikan kebakuan dan keefektifan kalimat yang dituliskan. Kebakuan dan keefektifan kalimat tersebut dapat dibangun dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada penggunaan kalimat utuh. Kalimat utuh adalah kalimat yang semua unsur dan bagiannya hadir dalam kalimat tersebut. Tidak ada bagian yang hilang. Contohnya seperti ini. Dalam rapat kemarin dihasilkan 5 keputusan yang harus dilakukan bersama. Ketidakbakuan kalimat tersebut adalah disebabkan kalimat tersebut tidak menyebutkan apa atau siapa yang menghasilkan 5 keputusan yang harus dilaksanakan bersama. Bagian itu dalam kalimat tersebut dihilangkan sehingga pemikiran yang diungkapkan kalimat tersebut menjadi tidak utuh lagi. Yang kedua, penggunaan kalimat jelas. Kalimat yang strukturnya jelas dapat menunjukkan secara tegas tipe struktur mana yang digunakan. Contohnya seperti berikut. Saya akan tanyakan masalah pemilihan mahasiswa teladan. Jika kalimat tersebut adalah kalimat aktif, jika diubah menjadi awalan men, itu menjadi saya akan menanyakan masalah pemilihan mahasiswa teladan. Yang ketiga, penulisan awalan men, ber, dan berakhirannya dengan taat asas. Awalan men, ber digunakan secara taat asas pada verba aktif. Demikian pula, akhirannya merupakan akhiran posesif orang ketiga tunggal. Namun, imbuhannya tersebut sering digunakan secara tidak asas. Contohnya, anak-anak sedang baca buku di perpustakaan. Kalimat tersebut seharusnya menjadi anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Yang keempat ada penggunaan kata penghubung dalam taat asas. Kata penghubung digunakan secara tepat sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat. Kalimat tersebut, yang pertama kita memberi contoh, Pak Guru mengatakan kita harus menjaga kebersihan. Kalimat tersebut itu tak langsung, oleh karena itu verba mengatakan diikuti oleh kata penghubung. Menjadi Pak Guru mengatakan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Yang kelima, menggunakan kata baku. Kosakata yang digunakan dalam kalimat ilmiah adalah kosakata baku. Contohnya, di sini ada kata yang tidak baku. Saya kasih tahu bahwa dia memang orang yang jujur. Seharusnya diganti menjadi saya beritahu bahwa dia memang orang yang jujur. Yang keenam, penggunaan struktur kalimat pasif secara tepat. Predikat kalimat pasif yang pelakunya orang pertama atau orang kedua tidak dapat dibentuk dengan penggunaan awalan di. Contohnya di sini ada kata-katamu tidak bisa dipahami olehku. Seharusnya itu menjadi kata-katamu tidak bisa kupahami. 7. Penggunaan keterangan secara lengkap. Dalam penulisan surat resmi, sering terdapat kesalahan yang berupa penggunaan keterangan secara tidak lengkap. Di sini contohnya adalah memenuhi permintaan saudara. Bersama ini kami kirimkan sebuah daftar terbitan kami. Kalimat di atas itu terasa janggal jika urutan bagian-bagiannya diubah menjadi bersama ini kami kirimkan sebuah daftar harga penerbitan, kami memenuhi permintaan saudara. Yang kedelapan adalah penggunaan kata dan ungkapan penghubung secara tepat. Kata
atau ungkapan penghubung ialah semua kata atau ungkapan yang digunakan oleh penulis atau pemakai bahasa. Di sini contohnya ada: Aminah tidak pergi ke Jakarta tapi ke Semarang. Yang kesembilan, penggunaan kalimat bernalar. Kalimat bernalar adalah kalimat yang isinya dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, kalimat tersebut bersifat logis. Di sini ada contoh: saya belum jelas, Pak. Kalimat yang diucapkan oleh seorang siswa ketika guru sedang menerangkan pelajaran di dalam kelas. Menurut ucapan itu, siapa yang belum jelas? Jawabnya adalah saya. Di dalam hal ini seorang siswa. Yang ke-10 ada penggunaan kata depan dengan tepat. Penggunaan kata depan yang salah dapat mengganggu kejernihan maksud kalimat. Contohnya di sini ada: bagi warga desa yang berminat mendapatkan kredit bank, harap mendaftarkan namanya di kantor kelurahan. Seharusnya menjadi gini: warga desa yang berminat mendapatkan kredit bank, harap mendaftarkan namanya di kantor kelurahan. Yang ke-11 ada penggunaan kalimat yang tidak taksa makna. Kalimat taksa adalah kalimat yang mendua atau makna ganda. Kalimat yang demikian ini sering membingungkan pembacanya. Untuk penulisan karya ilmiah, kalimat yang demikian tidak boleh digunakan. Yang pertama, istri Pak Lurah yang baru itu cantik. Kalimat tersebut itu menimbulkan pertanyaan, siapa yang baru? Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi istri baru Pak Lurah itu cantik. Yang terakhir ada penggunaan kalimat yang sejajar. Penggunaan kalimat sejajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, kesejajaran rincian. Kesejajaran bentuk itu imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menemukan kesejajaran. Contohnya di sini ada kegiatan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Bentuk kata pembelian disejajarkan dengan bentuk membuat dan mengatur agar sejajar. Kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Yang kedua ada kesejajaran makna, yaitu kesejajaran makna ini terlihat dari hubungan fungsional unsur pembentukan kalimat. Adik memetik setangkai bunga. Seharusnya menjadi adik memetik setangkai bunga. Adik memetiki bunga-bunga di kebun. Yang ketiga ada kesejajaran rincian. Contohnya, pemasangan telepon akan menyebabkan A. melancarkan tugas, B. untuk menambahkan wibawa, dan C. meningkatkan pengeluaran. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi pemasangan telepon akan meningkatkan A. kelancaran tugas, B. wibawa, C. pengeluaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.